jadi itu panduk 15 meter yang tadi dipasang barusan. Demokrasi tanpa dinasti. Demokrasi tanpa dinasti. Oh, dimarkasi Prabowo. Demokrasi tanpa dinasti. Demokrasi tanpa dinasti. Pasang semua di depan. Pada ngumpul semua di Imam Bonjol nih. Tuh, udah macet nih. Imam Bonjol. Balik kota ya. Mas. Ngurus SKCK belum? Enggak, Mas. SKCK apa tuh? Ditakon ke terus, nggih. Yang ngurus SKCK kan Pak Erik. Masih isunya kan apa? Golkar kan besok Sabtu Rapimnas kalau tidak salah. Itu ada undangan nggak Mas untuk hadir? Itu. Mas Gibran harus berhati-hati dan berpikir ulang. Jangan menjadi seorang pengkhianat. Jangan pernah jadi seorang pengkhianat. Proses pendewasaan diri, kepemimpinan, kebijaksanaan, semua itu butuh waktu dan banyak tantangan untuk menempanya. Maka pesan moral kita sekarang ini buat Mas Gibran adalah, ya itu tadi, Mas Gibran, jagalah dirimu. Kendalikan ambisimu. Tekan ambisi keluargamu. Ojo kesusu, Mas. Jangan gerusa-gerusu. Jauhi aji mumpung. Dan yang terpenting nih, jangan pernah berkhianat. Jangan terlalu percaya diri. Engkau akan bisa mengendalikan Eyang Prabowo dan keluarganya. Untuk putusan MK, saya kembalikan lagi ke MK. Kalau mau bertanya detail masalah klausul ini itu, tanya ke pakar hukum, tanya ke penggugatnya. Urusan capres, cawapres, itu urusannya para ketua umum, para pemilik partai, parpol, dan lain-lain ya. Loh, aku kurang ngerti keputusannya Pak Prabowo seperti apa. Ini bukan masalah menolak atau setuju. Saya nggak ngerti keputusannya Pak Prabowo seperti apa. Melihat ketua Mahkamah Konstitusi jadi punya peran besar dalam meloloskan gugatan yang akhirnya membuka peluang Gibran jadi calon wakil presiden. Para hakim aja heran, apalagi kita yang orang luar dan awam. Betapa malunya ketika hukum seperti diinjak-injak hanya untuk meloloskan seseorang yang merupakan anggota keluarga dari ketua mahkamah. Teriakan saya itu bukan tentang Jokowi, bukan tentang Gibran, tetapi tentang peringatan akan hancurnya sistem hukum kita kalau dipakai hanya untuk memenangkan seseorang. Mengenai putusan MK, silahkan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan saya yang berkomentar. Silahkan juga pakar hukum yang menilainya. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif. Pasangan capres dan cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi silahkan tanyakan saja ke partai politik. Itu wilayah parpol. Dan saya tegaskan, saya tidak mencampuri urusan penentuan capres atau cawapres. MK itu kan final and binding, maka kita hormati saja keputusan yang ada dari institusi resmi negara ini. Semua warga negara punya hak untuk ikut dalam proses demokrasi. Seru banget ngelihat armada banteng saling tanduk-menanduk. Lagian kenapa sih ini Opa Wowo nggak milih cawapres dari koalisinya? Malah ngemis-ngemis sama kader kompetitor. Masa nggak punya etika? Atau nggak punya kepercayaan diri? Apa nggak punya harga diri? Jangan-jangan nggak punya semuanya. Kan itu ada Hopipa Alehum Gambreng. Udah yang menang jadi cawapres. Aduh, ini mengadang sahwat kekuasaan ini bikin hilang akal sehat nih. Peraturan yang nggak ada berusaha diada-adain. Aduh, susah nih kalau ambisi ketemu ambisi itu jadi ngasal gitu. Yang satu ambisi mau jadi presiden, yang satu ambisi ngebangun dinasti. Awas aja kalau sampai buat nutupin kasus. Aduh. Nih kasihan AHY nih, nggak tahu nih lebih sakit ditikung Caimin atau lebih sakit cawapres Prabowo Gibran.
Saya melihat ada upaya yang sangat sistematis untuk menjerumuskan Presiden Jokowi yang sampai saat ini kami percaya tetap sebagai kader PDI Perjuangan, begitu juga Mas Gibran. Inilah kenapa PDI Perjuangan tetap ingin bagaimana keputusan MK itu ditindaklanjuti dalam bentuk perubahan undang-undang di dalam revisi yang ada. Urusan pendaftaran yang membolehkan berpengalaman atau saat ini menjadi kepala daerah, yang kebetulan Pak adalah Mas Gibran, yang kebetulan juga putra presiden, yang kebetulan Mahkamah Konstitusi adalah ipar. Ini kan dianggap sangat tendensius, seolah-olah ini adalah rekayasa atau keinginan seorang figur Pak Jokowi sekarang yang menjadi presiden. Seolah-olah ini adalah mahkamah keluarga yang diintervensi oleh kepentingan Pak Jokowi yang sekedar ingin memasukkan Gibran sebagai calon presiden. Hal yang semacam itu kami percaya tidak akan terjadi dengan sosok seorang Jokowi, dan kami sangat berharap supaya itu tidak menjadi hal yang pembenaran. Sebaiknya Pak Jokowi tidak kali ini menunda dulu keinginan Mas Gibran untuk menjadi calon wakil presiden, dan kita yakin melalui jalan kepartean Mas Gibran pun juga akan menjadi tokoh nasional, entah itu calon wakil presiden maupun presiden di tahun 2009. Pertama kami mengucapkan syukur alhamdulillah atas hasil dari Mahkamah Konstitusi ini ya, yang membuktikan Mahkamah Konstitusi mampu bersikap independen ya, memutus dengan argumentasi yang lengkap, jelas dan detail ya. Kaum muda usia di bawah 40 atau pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah melalui pemilihan umum bisa maju sebagai capres atau cawapres. Nah, soal apakah Pak Prabowo akan mengumumkan cawapresnya Mas Gibran itu tentu belum diputus ya, dan tapi saya melihat adanya masukan yang begitu banyak. Banyak sekali masukan agar Pak Gibran dijadikan cawapresnya Pak Prabowo. Kita daftar yang terakhir pun nggak ada masalah, yang jelas kita yang akan menjadi pemenang insya Allah. Pak Prabowo bergabung dengan anaknya Pak Jokowi, malah disyukuri oleh masyarakat. Kenapa? Karena Mas Gibran ini kan ternyata ada kelebihan sendiri ya. Tokoh muda, berpengaruh, ya, berprestasi dan lain sebagainya. Di Koalisi Indonesia Maju kan ada Golkar, ada PAN, ada Demokrat, ada partai-partai lain yang kira-kira masing-masing tuh punya jagonya lah. Dan Gibran ini bisa jadi titik temu. Pak Mas Gibran ini secara teoritis di atas kertas itu masih bisa kedua calon, bisa ke Prabowo, bisa juga ke Mas Ganjar. Walaupun peluang terbesarnya tentunya kepada Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo yang sudah ngelamar, Mas Ganjar kan belum ngelamar kan, maka pasangan Prabowo Gibran yang akan menjadi calon dari Koalisi Indonesia Maju. Pemimpin memiliki keberanian, berani mengambil risiko, punya nyali, berani menghadapi tekanan negara-negara besar. Rakyat butuh pemimpin yang tidak banyak bicara, tetapi banyak kerja. Yang mau bekerja untuk rakyatnya, yang mau bekerja untuk bangsanya, yang mau bekerja untuk negaranya. Kita membutuhkan sekali lagi pemimpin yang punya nyali besar, karena tantangan yang kita hadapi semakin kompleks. Dan ingat, pemimpin kita, presiden kita ini memiliki tanggung jawab untuk membawa kapal besar Indonesia yang penduduknya sekarang sudah 278 juta. Kita bisa lihat karakter orang ketika ada di kekuasaan. Dan kita harus berani tegas. Orang jahat itu, kata Nelson Mandela, nggak bisa ngurus negara. Karena di kepala mereka itu cuma ada kekuasaan dan kekayaan saja. Kalau Ganjar kan udah teruji. Ya orang kalau belum pernah berkuasa itu gampang ngomongnya. Tapi kalau kamu udah di kekuasaan, karakter Anda teruji. Dan Ganjar teruji. Apalagi saya sama beliau kan sama-sama di DPR juga dulu kan. Jadi itu karakternya teruji gitu. Keluarga juga teruji. Saya kira itu penting. Dan saya itu sampai bingung. Lah kok saya bilang Pak Jokowi petugas partai, kader. Loh kok saya diomongkan yang namanya katanya terlalu sombong. Itu adalah ADART di
di partai kita. Saya pun petugas partai. Sekarang kan amburadulnya apa? Ganti pemimpin dirubah dengan enaknya. Bagi saya coba, apa ndak pusing ya persoalan capres dan cawapres? Loh, saya sendiri sampai bingung loh. Kan di media tiba-tiba dibilang gini, oh iya sudah ada persetujuan bahwa nanti Pak Prabowo jadi presidennya, Pak Ganjar jadi wakil presidennya. Aku terus di rumah melongo, ini yang ngomong ki sopo ya? Lah aku kok ketua umumnya malah nggak ngerti. Coba terus nggak usah didengerin. Lebih setuju lagi apa yang disampaikan calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan. Nggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik, besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Sehingga swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki. Dan saya yakin Pak Ganjar mampu menyelesaikan ini. Ya kita jujur aja ngomong, kalau Anda mau jadi presiden dan wakil presiden, nah, kalau tanya sama saya, kamu mau jadi politisi, mau jadi apa sih? Ya kalau nggak beres negara ini, ya saya mau jadi presiden. Kan cuma jadi presiden bisa cepat membereskan itu. Coba lihat, kayak di DKI, kok nggak ada Ahok, nggak ada demo. Kalau Ahok nggak nyalon kan nggak ada masalah kemarin. Coba kalau ada Ahok, jadi Ahok itu adalah orang yang tidak boleh di politik karena dia membuat bangsa ini tidak bisa bersatu. Itu terbalik-balik. Yang pengen pecahin orang siapa? Kok saya yang dituduh? Ini bagi saya itu aneh gitu loh. Tapi itu fakta. Nah, makanya saya tetap ada di PDI Perjuangan karena satu-satu partai yang tetap mencalonkan saya di DKI dengan ancaman macam-macam hanya PDI Perjuangan. Kata Ibu Mega, mau jadi apa bangsa ini? Kalau kamu Pak Ahok yang bisa kerja, yang jujur, tidak boleh mencalonkan diri. Masa orang yang nggak jujur, yang itu mau yang bisa dicalon, katanya mau jadi apa, bisa kerja apa? Makanya saya pribadi ya putuskan ya ikut Ibu Megawati, PDI Perjuangan. Saya itu dia bisa berani terang-terangan. Kalau di DKI dulu saya sudah mundur, dianggap bikin kacau, bisa bikin demo. Ini sesuatu yang aneh menurut saya gitu loh. Ya, Ibu Mega nggak boleh mundur, harus maju. Mau jadi apa bangsa ini katanya? Kalau kamu ditekan untuk mundur. Nah itu yang saya sampaikan. Bilang dihalang-halangi, Anies masih sering bikin acara di sana-sini. Bebas pula. Duh, nggak capek apa ngibulin rakyat mulu, Pak? Nah, yang gue pertanyakan nih, Anies itu kampanye di mana-mana sering naik pesawat jet. Nah, pesawat jet biaya sewanya dari mana, Pak? Atau itu pesawat jetnya siapa, Pak? Coba jujur deh. Karena setahu gue nih, itu punya bos Anda, Surya Paloh. Anies bicara soal pendidikan. Padahal waktu dia di Jakarta, dia sendiri nggak mampu buat memberikan bangku sekolah yang cukup waktu mimpin di Jakarta. Artinya, dia nggak mampu memberikan bukti kalau omongan dia itu bisa dilaksanakan. Anies bilang, setiap jabatan harus diisi sama orang-orang yang kompeten. Lah, faktanya di Jakarta, beberapa jabatan diisi sama orang-orang dekatnya dia. Nggak kompeten pula. Terus TGUPP. Itu yang jumlahnya seabrek-abrek, fungsinya buat apa, Pak? Kok Jakarta makin berantakan sih? Sekali lagi, Anies nggak bisa membuktikan omongannya. Anies bilang dia akan membuka lapangan kerja. Yang dulu janjinya 200.000 lapangan kerja, ternyata cuma omong kosong, alias cuma janji palsu. Soal pembangunan yang berkelanjutan. Dia bilang di Jakarta dia udah meneruskan yang udah baik. Lu jangan percaya ya, itu ngibul. Faktanya, nggak seperti itu loh. Belum lagi nih, program penanggulangan banjir. Jadi di daerah Jakarta itu ada daerah yang sebelumnya udah bebas banjir. Pas Anies mimpin, kok bisa-bisanya daerah itu banjir lagi? Gimana nggak banjir kalau kalinya udah nggak pernah dikeruk sama dibersihin, Pak? Kalau soal Jakarta, gue bisa bicara banyak deh. Jadi gue saksi bobroknya kepemimpinan Anies di Jakarta. Dan gue bisa pastiin,
omongan manisnya Anies soal apa yang dia lakukan waktu mimpin Jakarta itu banyak nyimbulnya. Milih Anies dan Imin setidaknya sudah menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Gus Dur saja dikudetanya, apalagi rakyat. Yang satu memang jago kata-kata, jago beretorika, nggak kelawan kalau soal kata-kata. Di sisi lain, kita sama-sama melihat yang sudah ditulis pakai tangan dia sendiri, pakai hati dia sendiri, lagi dia ingkari, apalagi hanya mengandalkan kata-kata dan janji. Pun demikian dengan janji Cak Ponimin. Gus Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. Akan mendapatkan subsidi, akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta selama kehamilan. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor? Tahun 2024 PKB menang, Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM. Kalau PKB sekarang bukan PKB Gus Dur, ini PKB Caimin. Jadi beda, PKB-nya sudah beda. Jadi nggak bisa lagi menurut saya, memang masih tetap jualan nama Gus Dur, itu ada larangannya jelas sekali. Tapi ya namanya orang masih mencuri-curi, kebiasaan kayaknya mencuri-curi. Mencuri partai, sekarang mencuri gambar. Gus Dur pendiri partai, orang yang dikatakan oleh Caimin sebagai guru politiknya, malah dikudeta, apalagi rakyat. Susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti? Pak Prabowo hari ini adalah calon presiden dari Partai Gerindra. Saya sampaikan berkali-kali bahwa saya tidak ingin menjegal, saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Saya tidak mau. Dan saya katakan itu kepada siapapun yang datang kepada saya untuk berbicara tentang calon presiden. Yang nanti anak saya dan anak-anak saya akan ingat itu. Enggak, saya tidak mau mengkhianati, menikam pada orang yang dulu sudah bekerja, membantu, dan berjuang bersama. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan, jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air malin. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah.
bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Kaibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernahkah Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah, dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Berhari-hari saya selalu bersuara terhadap apa yang sedang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Lembaga tinggi yang seharusnya kita hormati tidak mengundurkan saja keputusannya sesudah Pilpres 2024 misalnya untuk menghindari segala keributan. Kenapa harus dipaksakan keputusannya mendekati pendaftaran? Apakah ini memang settingan untuk meloloskan anak Jokowi supaya dia punya hak secara konstitusi untuk menjadi calon wakil presidennya Prabowo? Rusak demokrasi kita, rusak semua perjuangan reformasi kita ketika hukum yang seharusnya menjadi panglima ini malah jadi alat penguasa. Di mana yang namanya trias politika ketika eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang seharusnya saling mengawasi sekarang mau digunakan untuk melanggengkan kekuasaan. Semua kasak kusuk di masyarakat ini seakan gak ada yang mau dengar. Mereka tuli dan buta bahwa konstitusi kita mau dipaksakan hanya untuk kepentingan sesaat saja.
Padahal sudah banyak pakar hukum, akademisi, budayawan, jurnalis yang bersuara bahayanya ketika konstitusi kita ditabrakkan hanya untuk persoalan jabatan. Saya sebenarnya nggak terlalu peduli dengan narasi politik dinasti atau apapun juga. Saya hanya peduli terhadap nasib bangsa ini ketika hukum bisa dimainkan oleh penguasa. Itu pengkhianatan terhadap reformasi namanya. Seharusnya Pak Jokowi itu gelisah ketika namanya ditarik-tarik dalam melegalkan permasalahan di Mahkamah Konstitusi ini. Yang saya heran nih, Pak Jokowi, maaf ya, juga seakan-akan tuli dan buta. Ketika saya teriak untuk selamatkan konstitusi, untuk selamatkan nama baik, saya dituduh menyerang. Saya ini pendukung Jokowi selama 2 kali pilpres. Tapi saya bukan penjilat yang mengiyakan apa saja, apalagi kalau itu sebuah kesalahan besar. Apa yang harus kita ceritakan pada anak cucu kita nanti? Nah, negara kita ini dikuasai oleh satu keluarga. Kamu diam saja ya, jangan berteriak apa-apa, bisa hilang nanti kamunya. Begitu maunya. Mau seperti zaman Orba yang berkuasa 32 tahun itu. Apakah saya salah ketika saya ingin demokrasi berjalan dengan hukum yang menjadi penjaga, bukan mengawal orang yang ingin berkuasa? Apakah saya salah? Kalau di awal saja sudah berpihak, maka ketika nanti di garis finish pertandingan ada perselisihan, apakah juga bisa netral atau sudah disetting untuk memenangkan seseorang? Maaf, saya sudah muak. Mungkin bukan saya saja, kami semua sudah muak. Muak melihat kotornya cara-cara untuk memenangkan pertandingan. Muak melihat orang-orang yang haus kekuasaan dan menghalalkan segala cara. Muak melihat reformasi yang dulu diperjuangkan dengan korban nyawa mahasiswa harus dihancurkan sekarang. Malah semuanya terlihat disetting untuk menguruskan itu semua. Baliho-baliho, deklarasi-deklarasi palsu, karpet merah, semua seperti disiapkan untuk menyambut keputusan Mahkamah Konstitusi ini. Apakah kami bodoh dan gak tahu semua ini? Apakah kami juga tidak berhak curiga? Apakah saya salah kalau ingin pertandingan ini berjalan dengan fair? Bahwa Mahkamah Konstitusi, bahwa polisi, bahwa semua alat negara seharusnya menjadi wasit saja, bukan jadi pemain juga. Kenapa Pak Jokowi nggak melarang saja anaknya yang belum cukup umur sesuai konstitusi supaya tidak ikut Pilpres 2024 ini? Apalagi Pak Jokowi kan tahu kalau ipar bapak yang menjadi ketua Mahkamah Konstitusi ini. Atau apakah Bapak juga menikmatinya? Dengan dalih demokrasi, dengan dalih biarkan rakyat yang memilih. Tapi konstitusi yang bilang bahwa anak Bapak belum cukup umur, itu ditabrak juga. Itu kan munafik namanya. Itu kan namanya bermuka dua. Nggak ada satupun langkah yang membuat banyak orang nyaman bahwa keluarga Bapak tidak terlibat ini semua. Semoga mimpi buruk yang terus menghantui kepala saya nggak terjadi. Semoga Mahkamah Konstitusi bisa dengan bijak memperkirakan dampak buruk yang akan terjadi. Ingat hakim, jabatan itu sementara. Kalian adalah para wakil Tuhan di dunia. Pertanggungjawabannya itu jauh lebih berat daripada kami orang biasa. Dan jangan jual itu dengan harga murah. Jangan sampai rasa muak ini akhirnya menjadi muntah. Saya pakai ikat kepala ini untuk menunjukkan sikap pribadi saya. Gak terkait dengan dukungan saya kepada siapapun. Saya muak. Mungkin sudah sampai level pengen muntah. Dalam pertandingan apapun, lawannya siapapun, saya itu gak pernah takut kalah. Saya hanya marah ketika ada potensi rusaknya aturan-aturan negara hanya karena nafsu berkuasa. Kalau aturan itu dilanggar, maka rusaklah semua pondasi bernegara kita. Jika nanti Rapimnas keluar nama Mas Wali, gimana? Rapimnas Golkar? Ya nggak gimana-gimana, ya? Mas, kabarnya dia merapat ke Golkar dan masuk ke organisasi APRI itu, Mas? Enggak.
Iya, aku neng kene terus sih lho, Mbak. Orang neng ngendi-ngendi. Nggak benar ya, Mas? Ya tulisan nggak benar, nggih. Soal kata Pak Erlangga cocok pakai baju kuning, Pak. Pakai Anak baju muda. warna apa aja cocok saya ya. Sudah Mas, Mbak. Mas, kalau ini- Masuk pertanyaannya Bentino kayak gitu terus. Kayak klarifikasi terus begini. Mas, Ya, wis ya, wis ya. Gerindra Ya, ya. menyebut kriterianya yang pemimpin muda sebagai cawapres Pak Prabowo sama yang sudah di pemerintahan, Mas. Ya kan nggak harus saya. Bukan hanya saya yang muda. Ya, wis ya, wis ya. Wis. Tapi bisa menepis nggak sih, Mas, kalau Mas Wali bukan cawapresnya Pak Prabowo? Nah, udah ada. Yuk. Gimana, Mas? Ya, Bisa ya, ya. menepis nggak, Mas, kalau bukan cawapresnya Pak Prabowo? Hah? Soalnya dari kemarin Keputusan capres, cawapres itu dari ketua umum, dari parpol, nggih. Ditanyakan parpol dan ketua umum itu loh ya. Ojo kabeh mbok lempar ning aku, nggih. Tapi Mas Gibran sebenarnya menolak atau menerima sih, Mas? Dah, itu dulu ya. Makasih. Saya kan tidak di saya kan yang tidak pernah mengajukan diri. Pernah saya mengajukan diri tidak tuh. Ya udah itu loh. Tapi selama Wes tapi clear, selama toh. ini menolak tidak Udah sih, Mas? clear toh. Saya tidak pernah mengajukan diri. Wes ya. Yuk, wes ya. Berarti kalau ditawari itu Saya menolak. tidak pernah mengajukan diri sebagai ini sebagai itu. Nggih. Pun nggih. Pun nggih. Makasih, makasih. Pun. Pun balik ke tempat ya. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina, seperti kata kitab suci. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies, seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI, harus belajar ke negeri Cina, supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI. Ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah, dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok kali itu.
Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.